Apakah Anda ingin mengetahui tentang struktur bumi? Jika ya, teruslah tonton video ini. Dari luar angkasa, bumi tampak seperti kelereng biru yang indah. Para astronot seringkali menggambarkan pemandangan ini sangat menakjubkan. Yang mereka lihat sebagian besar adalah air. Itu karena sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh lautan yang luas. Tapi bumi lebih dari sekadar air. Jika kita bisa mengupas lapisan-lapisan bumi seperti bawang, kita akan melihatnya terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Setiap lapisan memiliki ciri uniknya sendiri dan memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan. Lapisan-lapisan ini, dari dalam keluar, adalah inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar, dan disitulah kita berpijak. Mari kita selami lebih dalam dan jelajahi 3 bagian utama planet kita: litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ketiga bola ini bekerja sama untuk menciptakan kondisi kehidupan seperti yang kita kenal. Kata lito berarti batu. Jadi litosfer adalah bagian bumi yang padat dan berbatu. Ini mencakup semua benua dan dasar lautan. Anggap saja sebagai fondasi planet kita. Litosfer terdiri dari berbagai jenis batuan dan mineral. Beberapa unsur umum yang ditemukan di kerak bumi adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur ini bergabung dengan cara yang berbeda untuk menciptakan berbagai mineral dan batuan. Litosfer bukan hanya satu bagian yang padat. Itu terpecah menjadi potongan raksasa yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat dari waktu ke waktu, saling bertabrakan dan bergesekan satu sama lain. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Sama seperti kulit kita yang melindungi tubuh kita, kerak bumi adalah lapisan luarnya yang melindungi. Dan seperti kulit kita, kerak bumi juga memiliki lapisan yang berbeda. Lapisan paling atas adalah lapisan organik. Lapisan ini penuh dengan kehidupan. Itu terdiri dari tumbuhan dan hewan yang membusuk, menciptakan apa yang kita sebut humus. Humus kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Di bawah lapisan organik adalah lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas biasanya warnanya lebih terang daripada lapisan di bawahnya. Ini karena air hujan menghanyutkan sebagian mineral, proses yang disebut pencucian. Selanjutnya adalah lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah seringkali lebih gelap daripada lapisan tanah atas karena mengumpulkan mineral dan tanah liat yang tercuci dari atas. Saat kita masuk lebih dalam, kita menemukan bahan induk. Lapisan ini terdiri dari batuan lapuk dan jauh lebih sulit ditembus oleh air dan akar tanaman. Dan akhirnya kita mencapai batuan dasar. Batuan dasar adalah batuan padat yang membentuk dasar kerak bumi. Tidak ada aktivitas kehidupan di batuan dan dasar. Ini adalah fondasi tempat semua lapisan lainnya berada. Bagian 4. Lautan bumi, hidrosfer. Kata hidro berarti air. Jadi hidrosfer mencakup semua air di bumi. Ini termasuk lautan, danau, sungai es, dan bahkan uap air di atmosfer. Lautan sejauh ini merupakan bagian terbesar dari hidrosfer. Mereka menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Lautan adalah rumah bagi beragam kehidupan, dari plankton mikroskopis hingga paus raksasa. Hidrosfer terus bergerak. Air menguap dari lautan dan badan air lainnya membentuk awan. Awan ini cincin atau salju jatuh kembali ke bumi, isi kembali sungai, danau, dan lautan. Bagian 5. Selimut udara bumi, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi planet kita. Ia bertindak seperti selimut raksasa, melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Ini juga membantu mengatur suhu bumi, menjaganya tetap sesuai untuk kehidupan. Atmosfer sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen, dengan sejumlah kecil gas lain seperti karbon dioksida, uap air, dan argon. Setiap gas memainkan peran khusus dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Atmosfer memiliki lapisan yang berbeda, masing-masing dengan ciri uniknya sendiri. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer, tempat cuaca terjadi. Di atasnya adalah stratosfer, rumah bagi lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi UV yang berbahaya. Bagian 6. Lapisan bumi, bawang kosmik. Jadi, begitulah. Dari batuan padat di bawah kaki kita hingga lautan yang luas dan selimut udara yang melindungi, bumi adalah sistem yang kompleks dan saling berhubungan. Setiap lapisan memainkan peran penting dalam menjadikan planet kita tempat yang sempurna bagi kehidupan untuk berkembang.
Lain kali Anda melihat ke atas ke awan, ingatlah bahwa Anda hanya melihat sebagian kecil dari planet menakjubkan yang kita sebut rumah. Hei, jangan menebak-nebak lagi. Mari kita pelajari lapisan dan batuan bumi. Break time paling saatnya menjelajah. Di bawah kaki kita terbentang dunia yang menakjubkan. Pertama, ada mantel bumi, tepat di bawah kerak. Mantel ini terbuat dari material cair. Mantel luar, atau disebut astenosfer, terletak di kedalaman 100 hingga 400 km. Di bawahnya, mantel dalam membentang hingga kedalaman 2.900 km, kaya akan besi dan batuan basalt. Selanjutnya, kita punya inti bumi. Di kedalaman lebih dari 2.900 km terdapat inti luar, berupa campuran cair yang kaya besi. Jauh di dalam terdapat inti dalam yang meskipun sangat panas, berbentuk padat karena tekanan yang luar biasa. Sekarang, mari kita bahas batuan. Ada 3 jenis batuan-batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin, bisa di dalam bumi seperti granit atau di permukaan seperti basal dan obsidian. Batuan sedimen lahir dari partikel yang mengendap seperti pasir atau lumpur, membentuk batuan seperti batu pasir, serpih, dan batu kapur. Terakhir, batuan metamorf seperti marmer dan batu tulis berbadan dua tinggi dan ledung bang sejuk. Bukan kita impositor solving nuang kristal tidurlah. Kenapa sih bumi kita bisa bergetar? Jawabannya ada pada gerakan misterius lempeng tektonik dan patahan. Bayangkan kerak bumi seperti puzzle raksasa yang terdiri dari potongan-potongan besar bernama lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini, seperti lempeng Amerika, Afrika, dan Pasifik terus bergerak. Tapi, apa yang terjadi saat mereka bertabrakan atau bergesekan? Nah, disinilah letak keseruannya. Saat lempeng-lempeng ini saling dorong dan tarik, terjadilah tekanan pada kerak bumi. Tekanan ini bisa menyebabkan retakan yang kita sebut patahan. Ada 3 jenis patahan utama yang perlu kamu tahu. Pertama, patahan normal, di mana tekanan vertikal membuat batuan bergerak ke bawah. Lalu, patahan terbalik, didorong oleh tekanan horizontal, membuat satu sisi batuan terangkat. Terakhir, patahan geser, di mana gerakannya murni horizontal, seperti gerakan menyamping. Jadi, lain kali kamu merasakan bumi bergetar, kamu tahu itu adalah kerak bumi yang sedang menari tango tektoniknya. Keren kan? Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah. Waduh, kayaknya aku salah deh. Tadi aku bilang laut mencapai puncak gunung. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Hidrosfer di planet kita mencakup semua sumber air laut, sungai, danau, gletser, bahkan uap air di atmosfer. Air ini merupakan bagian dari siklus berkelanjutan yang disebut siklus hidrologi. Pertama, siklus pendek. Sinar matahari memanaskan laut menyebabkan air menguap. Uap ini membentuk awan, dan ketika awan tidak dapat menampung uap lagi, hujan turun kembali ke laut. Selanjutnya, siklus sedang. Air menguap dari laut membentuk awan dan kemudian turun hujan di daratan. Air hujan ini mengalir melalui sungai dan aliran air akhirnya kembali ke laut. Terakhir, siklus panjang. Air menguap, tapi kali ini uap air naik ke ketinggian yang lebih tinggi di mana ia mendingin dan membeku menjadi kristal es. Kristal ini membentuk awan yang menghasilkan salju atau hujan es yang dapat menumpuk di pegunungan. Nah, begitulah. Party made as if the waves is thunderspenderances, which fruit ke langit menduaskai. Hai, penggemar sains. Pernahkah kamu berpikir tentang dari mana air berasal dan kemana perginya? Ternyata air melakukan petualangan luar biasa yang disebut siklus air. Ini adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, dengan air terus bergerak antara permukaan bumi dan atmosfer. Siklus air itu seperti lingkaran besar yang berkelanjutan. Air berubah wujud antara cair, uap, dan es. Ini adalah perjalanan yang seru, dan itu terjadi di sekitar kita. 6 weeks akan penting kambil kita orang di kidid dan tanda komdempet miendo membentuk tumbuh dan membentuk planet kita. Siap mempelajari di teknik sehari, mari Inggris. Pemberhentian pertama kita dalam petualangan air ini adalah penguapan. Penguapan adalah ketika air cair berubah menjadi uap air, yang seperti gas tak terlihat dan mengapung ke udara.
Bayangkan genangan air mengering setelah hujan badai. Kemana perginya air itu? Kamu benar, air itu menguap. Matahari memainkan peran besar dalam penguapan. Matahari menghangatkan air, memberinya energi yang cukup untuk melepaskan diri dan menjadi uap. Semakin hangat airnya, semakin cepat menguap. Itulah sebabnya hari yang panas dapat membuat genangan air menghilang dengan cepat. Penguapan sebagian besar terjadi dari lautan dan danau karena keduanya menampung paling banyak air. Tapi penguapan bisa terjadi di mana saja ada air, bahkan dari baju basah yang digantung di jemuran. Selanjutnya, kita punya transpirasi. Beginilah cara tumbuhan terlibat dalam aksi siklus air. Sama seperti kita berkeringat saat kepanasan, tumbuhan melepaskan uap air ke udara melalui lubang-lubang kecil yang disebut stomata pada daunnya. Anggap saja seperti ini, tumbuhan mengambil air melalui akarnya, seperti minum dengan sedotan. Air bergerak naik ke batang dan masuk ke daun. Saat matahari menghangatkan daun, air di dalamnya berubah menjadi uap dan keluar melalui stomata. Hewan termasuk manusia juga berperan dalam transpirasi. Saat kita mengembuskan napas, kita melepaskan uap air dengan setiap napas. Betul, bahkan napas pun berkontribusi ikut air. Bagian 4, transformasi yang licik, sublimasi beraksi. Sekarang mari kita bicara tentang proses yang sedikit lebih licik, sublimasi. Ini adalah saat air padat seperti es atau salju berubah langsung menjadi uap air tanpa mencair menjadi cairan terlebih dahulu. Ini seperti sulap. Kamu bisa melihat sublimasi beraksi di pegunungan tinggi. Sinar matahari mengenai salju dan alih-alih mencair menjadi air, salju berubah langsung menjadi uap dan naik ke udara. Seolah-olah salju itu lebih gede. Sublimasi juga terjadi pada es kering, yang merupakan karbon dioksida beku. Inilah yang membuat kabut menyeram di karbohidrat. Bagian 5, intersepsi saat air berblok arah. Sebelum hujan mencapai tanah, hujan seringkali menghadapi rintangan berupa daun, cabang, dan bagian tumbuhan lainnya. Ini disebut intersepsi. Anggap saja seperti payung untuk tanah. Saat hujan turun di hutan, misalnya, sebagian air tidak pernah sampai ke tanah. Sebaliknya, air terkumpul di daun dan cabang, yang akhirnya menguap kembali ke udara. Intersepsi membantu memperlambat aliran air, mencegah erosi, processing stage waktu, Indo-Paratsis. Bagian 6, awan terbentuk keajaiban kondensasi. Sekarang saatnya uap air di udara mendingin dan berubah kembali menjadi air cair. Ini disebut kondensasi. Ini adalah kebalikan dari penguapan. Saat udara hangat dan lembab naik, udara mendingin. Saat udara cukup dingin, uap air di udara mengembun menjadi partikel-partikel kecil seperti debu, serbuk sari, atau bahkan polusi. Tetesan-tetesan air kecil ini menggumpal, membentuk awan. Atau saat tetesan air terbentuk di gelas air dingin. Halo teman-teman, apa kabar? Gue Sudarto SMK dan di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang super penting, terutama bagi kita yang tinggal di Indonesia, yaitu jenis-jenis perairan darat dan karakteristiknya. Indonesia, negara kepulauan tercinta kita ini, nggak cuma punya laut yang luas, tapi juga punya banyak banget jenis perairan darat loh. Mulai dari danau, waduk, rawa, sungai, semuanya ada di sini. Nah, masing-masing jenis perairan ini punya ciri khas dan peran yang penting banget bagi kehidupan kita. Penasaran kan apa aja jenis-jenis perairan darat yang ada di Indonesia dan gimana sih karakteristiknya? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Jangan di-skip videonya biar nggak ketinggalan informasi pentingnya. Pertama, kita bahas tentang danau atau telaga. Kalian pasti udah sering dengar tentang Danau Toba kan? Nah, danau itu adalah contoh dari danau vulkanik, teman-teman. Jadi danau vulkanik itu terbentuk dari letusan gunung berapi. Keren banget ya. Selain danau vulkanik, ada juga danau tektonik, seperti Danau Poso di Sulawesi Tengah. Danau tektonik ini terbentuk karena pergerakan leng bumi. Bayangin aja betapa dahsyatnya kekuatan alam yang bisa membentuk danau sebesar itu. Danau dan telaga ini punya peran penting banget loh guys. Selain sebagai sumber air, danau juga bisa jadi tempat wisata, budidaya ikan, dan masih banyak lagi. Pokoknya danau dan telaga ini aset berharga banget deh buat Indonesia. Selanjutnya ada waduk. Waduk ini sebenarnya buatan manusia guys. Jadi waduk itu dibikin dengan cara membendung aliran sungai. Tujuannya apa? Banyak banget.
Salah satu tujuan utama pembuatan waduk adalah untuk irigasi, terutama di daerah yang sering mengalami kekeringan. Dengan adanya waduk, para petani jadi bisa tetap mengairi sawahnya meskipun musim kemarau. Keren kan? Selain itu, waduk juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, bahkan jadi tempat wisata juga. Multifungsi banget kan? Bab 3 embung, solusi cerdas untuk ketersediaan air. Nah, kalau embung ini mungkin belum banyak yang tahu. Embung itu mirip kayak waduk, tapi ukurannya lebih kecil. Fungsinya juga mirip, yaitu untuk menampung air hujan. Biasanya embung ini dibikin di daerah yang susah air atau sering dilanda kekeringan. Jadi saat musim hujan, airnya ditampung di embung, dan saat musim kemarau, airnya bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Embung ini solusi yang cerdas banget ya. The teknik sudah deploy rendisriswe jong kekeringan. Bab 4, rawa, ekosistem unik yang perlu dilestarikan. Selanjutnya, kita bahas tentang rawa. Rawa ini biasanya identik dengan tempat yang becek dan banyak nyamuknya. Ya. Tapi, jangan salah, rawa ini punya peran penting banget loh dalam ekosistem. Rawa ini jadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, beberapa di antaranya bahkan termasuk langka. Nggak cuma itu, rawa juga bisa mencegah banjir dan erosi loh. Sayangnya, banjir best remember to it but will funting sits on di lahan pertanian dokter permukiman. Padahal storage penting banget untuk regek semboing ini. Bet singgih baik. Bab 5, sungai, aliran kehidupan dari hulu ke hilir. Terakhir, kita bahas tentang sungai. Sungai ini ibarat urat nadi kehidupan, guys. Bayangin aja, dari hulu sampai hilir, sungai ini mengalirkan air yang penting banget buat manusia, hewan, dan tumbuhan. Di bagian hulu, biasanya sungainya masih jernih dan arusnya deras. Cocok banget buat olahraga arung jeram. Nah, di bagian tengah, sungainya biasanya lebih lebar dan arusnya lebih tenang, makanya sering dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Terakhir, di berbau hilir atau muara, air sungai akan bermuara ke laut atau danau. Di sini bisa nyebut link seri begitu ikan. Keren ya? Sungai ini bisa jadi sumber kehidupan bagi orang. Yuk, jaga kelestarian perairan darat. Nah, itu dia teman-teman, jenis-jenis perairan darat yang ada di Indonesia dan karakteristiknya. Gimana? Seru banget kan belajar tentang kekayaan alam Indonesia? Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian perairan darat. Jangan lupa, air itu sumber kehidupan. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakannya. Hai, para pemikir yang penasaran. Hari ini mari kita jelajahi dunia air tanah dan lautan yang menarik. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang membedakan keduanya? Ayo kita bahas. Pertama, ada air tanah. Air tanah adalah semua air yang mengalir di bawah permukaan bumi. Biasanya terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah karena gravitasi, struktur lapisan tanah, dan tingkat kelembapan tanah yang berbeda. Nah, air tanah dibagi menjadi dua jenis, air freatik dan air artesis. Air freatik adalah air tanah yang tersimpan di kerak bumi di atas lapisan batuan kedap air. Orang sering menggunakan jenis air ini untuk sumur tradisional. Di sisi lain, air artesis tersimpan di bawah lapisan batuan kedap air. Umumnya, air ini lebih bersih daripada air freatik. Menarik, bukan? Baiklah, mari kita beralih ke lautan. Lautan adalah perairan asin yang luas dan menghubungkan daratan di permukaan bumi. Lautan menutupi hampir 70% permukaan planet kita dan memainkan peran penting dalam hidrologi dan iklim bumi. Ada 4 jenis utama lautan. Pertama, kita mengenal samudra, yaitu perairan luas yang memisahkan benua. Contohnya Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Selanjutnya, ada laut yang lebih kecil dari samudra, memisahkan pulau atau daratan. Kemudian ada selat, yaitu perairan asin sempit yang memisahkan pulau atau daratan pada jarak dekat. Terakhir, ada teluk, yaitu perairan laut yang menjorok ke daratan. Jadi, sebagai kesimpulan, air tanah dan lautan adalah bagian penting dari siklus air bumi. Air tanah menyediakan air tawar untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan lautan mengatur iklim dan mendukung kehidupan laut. Semoga kalian menikmati penyelaman singkat tentang air tanah dan lautan ini. Tetaplah penasaran dan terus jelajahi keajaiban planet kita. Wah, apa cuma aku yang baru tahu kalau semua fenomena cuaca seru terjadi di troposfer? Yuk kita bongkar beberapa fakta keren.
Atmosfer itu selimut nyamannya bumi, melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya dan puing-puing antariksa. Atmosfer ini terdiri dari gas-gas dinamis dan membentang hingga 1000 km di atas permukaan laut dengan berat mencapai 6 miliar ton. Tapi hari ini, kita fokus ke troposfer, lapisan yang paling dekat dengan bumi. Disinilah semua aksi cuaca terjadi. Hujan, salju, angin, badai petir, semuanya ada di sini. Cuaca itu kondisi jangka pendek atmosfer di area tertentu. Contohnya langit mendung atau hari yang cerah. Sedangkan iklim adalah rata-rata jangka panjang pola cuaca selama 30 tahun atau lebih. Dari iklim tropis di dekat khatulistiwa hingga wilayah kutub yang dingin, troposfer punya peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia kita. Jadi, lain kali kamu merasakan angin sepoi-sepoi atau melihat badai, ucapkan terima kasih pada troposfer untuk semua keseruan di langit kita. Hai teman-teman, kenapa sih 90% murid menganggap perubahan iklim itu cuma mitos? Yuk, kita luruskan faktanya. Perubahan iklim bukan cuma istilah keren, tapi pergeseran jangka panjang suhu dan pola cuaca di bumi. Sejak pertengahan abad ke-19, kita melihat perubahan signifikan akibat aktivitas manusia. Contohnya chlorofluorocafc. Dulu, CFC banyak ditemukan di kulkas dan aerosol, tapi ternyata zat ini melepaskan gas rumah kaca yang memerangkap panas. Lalu, ada emisi kendaraan. Perjalanan kita sehari-hari menyumbang banyak karbon dioksida. Bagaimana dengan tempat pembuangan sampah? Sampah yang membusuk menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Pertanian dan industri juga punya andil, melepaskan CO2 dan gas lainnya. Tapi ini bukan cuma soal permukaan bumi. Mari kita bicara stratosfer. Lapisan ini melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya dan memengaruhi cuaca kita. Perubahan di atas sana bisa berdampak pada kehidupan di bawah sini. Jadi, baik itu pembakaran meteoroid di mesosfer yang melindungi kita, atau ionosfer di termosfer yang penting untuk komunikasi, setiap lapisan itu penting. Ingat, memahami perubahan iklim dimulai dengan mengetahui faktanya. Yuk, kita jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Terima kasih telah menonton.